Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ainun Nazwa dari kelas 8B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan bawah. Berikut ini adalah organ tubuh yang berperan sebagai sistem pernapasan atas. 1. Hidung. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara. Organ ini berfungsi menyaring kotoran dari udara yang menghirup dengan lendir dan rambut halus di dalamnya. Selain hidung, udara juga bisa keluar masuk dari mulut. Biasanya terjadi ketika ada membutuhkan udara lebih banyak atau saat hidung mampet karena pilek dan flu. Sinus. Udara yang telah melewati hidung akan melewati saluran menuju anus, yaitu tangga udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di beberapa tempat, yaitu tulang pipi, tulang hidung, di antara mata dan tengah dahi yang saling terhubung. Dalam sistem pernapasan, sinus berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di dalam tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel pembuluh darah terhubung yang bertugas menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pada sistem pernapasan, adenoid berfungsi untuk menyaring mikroorganisme seperti kuman dengan memanfaatkan sel limfositnya. 4. Tosil. Amandel atau tosil adalah kelenjar getah bening yang berada di dalam faring tenggorokan. 5. Faring. Tenggorokan bagian atas atau faring adalah saluran belakang mulut dan rongga hidung yang berfungsi menyalurkan udara ke trakea. Selain berperan dalam sistem pernapasan manusia, laring juga berfungsi melancarkan pencernaan dengan mendorong makanan masuk ke lambung. 6. Epiglotis. Epiglotis adalah sebuah katup yang terletak di bagian lidah, tepat di atas laring kotak suara. Katup ini akan menurun saat Anda makan dan terbuka ketika menghirup udara. Berikut ini adalah organ tubuh yang berperan sebagai sistem pernapasan bagian bawah. 1. Laring atau kotak suara. Terletak di bawah persimpangan saluran faring yang merupakan tempat di mana pita suara berada. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup memproduksi suara. 2. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea saluran sepanjang sekitar 10 cm dan diameter kurang dari 2,5 cm dan berperan untuk menyalurkan udara dari menuju paru-paru. Saluran ini memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada, septum. Setelah itu, trakea akan terbelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. 3. Bronkus. Bronkus menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri serta menangkap partikel asing melalui lendir pada dindingnya. 4. Broncholius. Broncholius adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang mendistribusi udara ke seluruh bagian paru-paru, memastikan udara sampai ke alveolus. 4. Alveolus. Alveolus merupakan kantong udara kecil di dalam paru-paru. Di sinilah menjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Cara oksigen masuk ke pembuluh kapiler darah, sementara karbon dioksida berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan. 6. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama tempat pertukaran gas. Di sini oksigen diambil dari udara yang dihirup dan karbon dioksida dilepaskan dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya 10 macam penyakit di sistem pernapasan pada manusia. 1. Asma. Asma merupakan sebuah kelainan penyumbatan pada saluran pernapasan yang disebabkan adanya alergi pada sesuatu lainnya. Asma dapat didefinisikan sebagai gangguan pada selaput pipa udara yang menyalurkan udara ke paru-paru, atau juga dapat diartikan sebagai penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Gejalanya sesak napas, rasa sesak dan berat di dada, badan terlihat letih, lesu, dan kurang bersemangat.
mudah letih saat beraktivitas, dan jika cuaca dingin akan mulai batuk-batuk. 2. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkus yang menghubungkan trakea dan paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau iritan seperti asap rokok dan polusi udara. Gejalanya meliputi batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri di dada. Cara penyembuhannya seperti minum air yang banyak dan istirahat yang cukup. 3. Flu. Flu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, dan hidung tersumbat. Cara penyembuhannya cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi, dan banyak minum air putih. 4. Pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang menyebabkan kantung udara terisi cairan atau nanah, dan ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Gejalanya demam tinggi, nyeri di dada, mual, dan muntah. Sesak napas. Cara penyembuhannya: hindari pemicu seperti asap rokok, polusi, dan alergi, serta ikut rencana pengobatan yang ada disarankan dokter secara rutin. 5. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada bagian atas atau rongga hidung. Penyakit ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri, jamur, virus, stres, kecanduan rokok, infeksi pada gigi, dan ketabalan tubuh menurun. Gejalanya muncul bau tidak sedap pada hidung saat bernapas, bersin, hidung tersumbat, ingus yang dikeluarkan kental berwarna putih atau kekuning-kuningan, dan sakit kepala. Cara penyembuhannya: hindari kebiasaan merokok, mengonsumsi buah-buahan, dan selalu menjaga daya tahan tubuh. 6. Tuberculosis atau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang membuat bagian dalam alveolus terdapat bintik-bintik sehingga proses difusi oksigen terganggu. Adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Gejalanya sering merasa lelah, demam, menurunnya nafsu makan, dan batuk yang terkadang juga disertai darah. Cara mencegah: memberikan vaksin BCG. 7. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK merupakan penyakit paru karena penyempitan saluran napas sehingga aluran udara terganggu akibat dari pajanan terhadap zat-zat berbahaya di saluran napas yang berlangsung lama. Gejala ini mudah sesak napas, mudah lelah, dan kondisi ini dapat semakin memberat setiap tahunnya. Cara penyembuhannya: mengganti gaya hidup dan pengobatan medis. 8. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru mutasi sel paru-paru yang paling sering dipicu oleh kebiasaan merokok, papasan asap rokok, polusi udara, papasan zat berbahaya seperti udara, papasan zat berbahaya seperti radon dan asbes, serta faktor genetik. Gejalanya: batuk, nyeri dada, sesak napas, batuk, berdarah, dan kelelahan. Cara penyembuhannya tergantung pada stadium kanker dan dapat meliputi pembedahan, kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi. 9. Faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring tenggorokan yang disebabkan terutama infeksi virus seperti pilek dan flu, atau infeksi
infeksi bakteri seperti Staphylococcus pyogenes. Gejalanya meliputi rasa gatal atau terbakar di tenggorokan, sakit saat menelan, dan terkadang disertai demam, batuk, atau pilek. Cara penyembuhannya tergantung penyebabnya. 10. Emboli paru disebabkan oleh sumbatan, biasanya aliran darah ke paru-paru. Gejalanya sesak napas, nyeri dada, batuk, pusing, kulit lembab, pucat atau kebiruan, dan kaki bengkak atau nyeri. Cara penyembuhannya dengan cara prosedur medis.